Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita mendengar informasi yang sedang viral di media sosial dan juga di media televisi tentang memelihara boneka arwah atau boneka spirit idol. Tentu kita bertanya-tanya bagaimana hukumnya, bagaimana Islam memandang fenomena ini, di mana sebagian artis atau public figure memperlihatkan sikap kepada publik untuk mengadopsi boneka menjadi anak asuh. Nah, ini tentunya menarik sekali untuk kita dalami dan kita bingkai, ya. Kita lihat dengan kacamata Islam. Tentu kita sebagai seorang muslim harus senantiasa menimbang berbagai persoalan, berbagai permasalahan dengan timbangan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita fahami adalah tentang hukum boneka itu. Apa hukumnya boneka itu? Di dalam literatur Islam, bahwa menggambar ataupun membuat patung, ya, mirip dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mirip dengan makhluk Allah, maka itu dilarang di dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, la'anallahul musawwirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menggambar, memahat batu ataupun patung atau menggambar, membuat dari bahan apapun mirip dengan makhluk. Namun para ulama menjelaskan larangan ini tidak berlaku bagi boneka yang dijadikan mainan untuk anak-anak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau masih kecil sedang bermain boneka. Kemudian Rasulullah SAW melihat Ibunda Aisyah sedang bermain, dan Rasulullah SAW tidak menegur dan tidak melarangnya, bahkan memberikan boneka itu kepada Aisyah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa bolehnya memelihara, bolehnya bermain menggunakan boneka untuk anak kecil dengan tujuan supaya anak kecil ini belajar dan menanamkan kasih sayang kepada anak kecil dalam bermain dengan boneka. Para ulama menjelaskan bahwa membuat boneka mirip dengan manusia atau mirip dengan hewan, menurut mayoritas para ulama itu dibolehkan. Di antaranya mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Imam Ahmad mensyaratkan boleh bermain dengan boneka dengan syarat boneka itu dipotong kepalanya ataupun tidak terlalu mirip. Ya. Namun yang menjadi masalah adalah tentang bagaimana boneka ini dimainkan oleh orang dewasa. Nah, tentu ini bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Artinya bahwa boneka itu dibolehkan untuk mainan anak kecil. Adapun orang dewasa itu tidak dibolehkan. Karena alasan dibolehkannya itu adalah untuk mainan anak kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, timbulnya keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan akidah, keyakinan umat Islam, di mana boneka ini diyakini dapat mendatangkan rezeki, mendatangkan pesugihan. Ya. Dan ini bertentangan dengan syariat Islam karena ia meyakini adanya kekuatan selain Allah yang dapat mendatangkan rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Siapakah yang dapat menolong seseorang dalam keadaan Amma yarzuqukum minas sama, siapakah yang dapat menurunkan rezeki dari langit?
Maka tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakinkan sebuah datangnya rezeki itu dinisbatkan kepada benda, dan benda itu pada dasarnya tidak bisa memberikan kepada kita apapun, berarti di situ kita sudah melenceng daripada akidah, daripada keyakinan kita. Maka jatuh kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rizki. Kita tahu bahwa yang maha memberikan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelanggaran yang berikutnya adalah diyakini bahwa boneka ini masuk ke dalamnya arwah. Di dalam Islam tidak ada yang namanya konsep arwah. Tidak ada yang namanya arwah yang sudah mati itu masuk ke dalam benda-benda. Dan ini tentunya adalah keyakinan dari agama lain. Adanya tanasukhul arwah atau reinkarnasi. Orang yang sudah meninggal, arwahnya kembali lagi ke dunia. Maka ini tidak ada di dalam Islam. Islam meyakini bahwa ruh yang sudah meninggal itu Allah tempatkan di tempat yang mulia. Innal abrara lafi 'illiyin. Arwah orang yang baik Allah tempatkan di 'illiyin. Begitu pula wa innal fujjar lafi sijjin. Ruh-ruh orang yang jahat Allah tempatkan di sijjin. Dan mereka berada di alam kubur. Bagi ruh yang beriman mendapatkan kenikmatan. Ruh yang jahat, yang tidak beriman tadinya, maka dia ditempatkan di tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Lalu siapakah yang ditempatkan, dimasukkan ke dalam boneka ini? Boneka itu bisa menjadi wasilah perantara menetapnya setan dan jin. Maka ini jelas akan adanya ketergantungan, keyakinan menganggap bahwa boneka itu hidup. Boneka itu seolah-olah bisa diajak berbicara, ataupun ada gerakan-gerakan yang memang sengaja oleh setan diperlihatkan kepada manusia supaya manusia percaya dan hatinya tergadaikan, imannya tergadaikan dan hatinya tertipu dengan usaha setan untuk menjerumuskan manusia supaya percaya kepada boneka, dan dia meyakini boneka ini memiliki keajaiban-keajaiban. Ini jelas merupakan sesuatu yang sangat disayangkan, di mana kemanusiaan ini menjadi rendah karena tunduk dan mau untuk ditipu oleh boneka yang tidak bermanfaat tersebut. Tentu sebagai seorang muslim kita tidak harus mengikuti budaya seperti ini, tidak harus mengikuti gaya-gaya seperti ini, karena ini jelas bukan dari Islam. Ya, sebagaimana kita baca informasi yang ada bahwa budaya sikap memelihara boneka spirit idol ini datang dari luar negeri, dari non-muslim. Ya, kita tahu Rasulullah telah memperingatkan kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Allah menggolongkan kita menjadi orang kafir kalau kita mengikuti, mempraktekkan budaya-budaya mereka yang menyimpang dengan ajaran Islam. Adapun saran-saran yang mungkin bisa disampaikan kepada orang-orang yang menjadikan boneka spirit idol ini sebagai ikon terbaru untuk bisa dijadikan teman atau bisa dijadikan sebagai anak, ya, pengganti anak. Yang pertama adalah jika memang itu alasannya bisa menghibur, ya, ingin memiliki anak, Islam sudah mengajarkan kalau ingin memiliki anak maka dengan menikah. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka segera menikahlah. Yang kedua, kalau memang ada kebaikan untuk memelihara boneka, tentu lebih baik kita memelihara anak yatim, mengasuh anak-anak yang terlantar, mengasuh, membina mereka yang kehilangan orang tuanya, itu lebih utama dan pahalanya lebih besar daripada kita harus memelihara bayi boneka yang tidak bermanfaat. Tentu ini menyia-nyiakan waktu,
menyanyiakan uang, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita akan harta yang Allah berikan digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak bisa mendatangkan kita kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kemudian saran nasihat yang ketiga adalah hendaknya kita untuk selalu melihat segala sesuatu dengan pandangan Islam, karena hanya Islamlah sebagai petunjuk keselamatan bagi seorang muslim. Ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan Islam, maka tinggalkanlah. Namun ketika ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengandung maslahat, maka silakan untuk menggunakannya. Allah menjadikan penjelasan sebagai rule bagi kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan adapun apa yang datang dari Rasul maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, maka apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Mudah-mudahan ini menjadi semacam tanggapan dari sebagian kaum muslimin, menjawab keresahan sebagian kaum muslimin akan fenomena yang kita lihat saat ini tentang boneka arwah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan akidah, dari penyimpangan sikap, dari penyimpangan pola pikir yang perlu diluruskan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.